Iya. Akhirnya kita ada lagi yang ngosbim ya Om Kemal ya hari ini. Siap. Dan ini berbeda seperti biasanya gitu kan. Kenapa? Kita kedatangan tamu yang luar biasa ini. Iya dong. Jagonya MEP. Mungkin jagonya. Biasanya kalau proyek-proyek udah mendekati deadline, nah, beliau nih bisa yang sapu jagatnya nih. Siapa itu? Harus dewanya yang turun. Harus dewanya yang turun. Iya. Yang ujung-ujungnya junior-juniornya minggir, datang deh mbahnya kan ini. Gosip. Iya nih. Ya di Gosip kali ini kita kedatangan siapa Om Kemal? Namanya boleh diperkenalkan? Om Dodi. Silakan ya. perkenalkan diri Om Dodi. Ya Om Dodi. Oke. Silakan perkenalkan diri Om Dodi. Ya. Bahasanya asik aja berarti ini ya. Asik aja. Ya asik aja, santai. Buat yang junior biar nggak takut Om sama. Oh iya gitu ya. Sama Betul. dewa-dewa Apa ini gue gini juga nggak akan nakutin lah. Biar nggak takut sama dewa-dewa gini. Takutnya gara-gara gini Betul. ada segan-segan, jangan segan justru kan. Iya. Betul. Jangan pernah segen lah Iya. gitu. Apalagi Takut boleh ini segan jangan. ini luar biasa. Nama gue Dodi siap. Isnandar. Nama gue Iya. Dodi Isnandar. Saat ini gue kerja di salah satu konsultan MEP. Sebenarnya sih gue tuh gabung di konsultan tuh. Nah sebelumnya gue sebenarnya orang pabrik. Kerja di pabrik, jadi nggak pernah kepikiran kerja di bangunan gitu awalnya tuh. Lulus kuliah itu tahu kerja di pabrik, habis itu kerja di pabrik ini. Basicnya sipil apa gimana Om? Mesin. Oh mesin, oh mantap. Iya mesin. Gue lulusan dari Jogja, ya SMA sebenarnya di Jakarta, terus kuliah di Jogja, terus balik lagi ke Jakarta, pulang kampung lagi ke Jakarta. Ya kerja di pabrik di Cikarang, di Cibitung. Terus 2011 itu gue kerja di reseller di pabrik. Tahun 2012 dapat klien Nestle presentasi, terus setahun kemudian dia nawarin gitu, Dot mau kerja di proyek nggak? Gitu, gue bilang nggak ngerti apa-apa Pak gitu soal bangunan gitu. Wah suara popol, orangnya orang Jawa gitu, orangnya baik sih, pilih namanya. Mantap dia terus tak ajari, udah gue belajar lah mengenal istilah bangunan lah itu, kolom lah, grid lah, apa segala slab lah, ayo gitu ya sebatas yang gue mampu cerna saat itu karena Nestle bikin pabrik lumayan besar, proyeknya proyek industri di Surya Cipta, dia bikin 3 produk dan 3 bangunan, 3 tower kali ya istilahnya gitu. Gue dapat yang paling terakhir itu. Building. Itu gue belajar bangunan belajar mengenal. Iya. Jadi bagaimana memproses produk sih Denko waktu itu Denko. Jadi bagaimana mengubah cair menjadi powder gitu ya dari Denko. Nah, Nestle sendiri dia Nestle sendiri itu sebenarnya dia nggak punya Revit atau software BIM gitu ya. Nah yang hire konsultan salah satunya perusahaan yang pertama gua join itu Teamworks. Ya. Nah dia hire karena Nestle sendiri dia lebih mendevelop engineering centernya ada, tapi dia lebih mendevelop equipment-nya. Jadi software-nya itu dipakai bukan software Revit atau apa, dia pakai software namanya Autodesk Inventor tuh buat manufacturing. Yang gue pakai. Ya kerjanya simple sih, praktisnya sederhananya gue convert dari 3D itu ke dalam CAD supaya nanti teman-teman yang untuk yang MEP dia bisa membuat layout-nya gitu lebih jelas dari direction, baik cara layout gitu, intinya sih itu. Terus setelah dari situ gue mulai belajar mengenai waktu itu kan belum mengenal istilah BIM ya, masih pokoknya 3D aja gitu. Modeling lah. Tahun-tahun segitu kan belum mengenal BIM kan, belum yang jadi ya itu belajar karena kebetulan Teamworks itu pakainya Revit gitu. Nah, gitulah gue belajar mengenal Revit, mengenal Revit MEP, khususnya MEP mulai dari ducting, entah itu kabel tray, belajar dari manual sih. Tahun lebih lah situ, tahun berapa bulan, terus gue balik ke head office karena udah selesai, proyeknya selesai. Gue balik ke head office, di head office juga akhirnya gue dipindahin lagi ke site lagi daerah Cibitung ya, di daerah Cibitung. Itu juga sama karena
Teamworks itu perusahaan pertama gue join untuk konsultan MEP itu, dia itu memang bisnisnya lebih, kalau untuk MEP lebih ke industri, food and farmer, obat dan makanan gitu ya, pabrik obat makanan, ada expertnya di situ memang. Nah itulah gue terlibat di proyek industri, masih industri. Berapa bulan, sekitar 6 bulan kalau nggak salah, terus gue balik lagi ke HO. Udah sejak itu gue bilang sama bosnya sana, udah gue di HO aja. Akhirnya stay lah gue di HO, mendalami lagi tentang rapid terus akhirnya 2015 gue jadi junior HPAC. 17 gue resign masuk ke Royal Haskoning. Royal Haskoning sama karena memang industrinya juga core bisnisnya juga industri juga gitu untuk MEP gitu. Proses 2018 gue gabung ke perusahaan sekarang. Tuh, gue banyak belajar sama salah satunya tuh Pak Bini Mario tuh, itu guru gue pertama itu. Gue ngeliat gimana dia pakai Revit, terus teman-teman juga ada namanya Pranoto Anom yang sekarang di engineeringnya PP. Satu divisi sama gua. Nah yang sekarang ini gua tidak ada industrinya, lebih ke high rise. Jadi Plot itu namanya, perusahaan sekarang gua namanya Plot. Itu perusahaan Aussie, Australia, headquarternya di sana. Nah dia lebih cenderung ke proyek bangunan, entah itu tepol, entah itu apartemen gitu ya. Khususnya di Indonesia masih lebih banyak ke apartemen dan sekolah. Nah, karena Plot sendiri sebetulnya di Australia sudah jalan berapa tahun lah untuk Revit ya, mereka juga di sana pakainya cuma Revit, sebelum pakai Revit. Khusus MEP saja. Kalau 2 perusahaan sebelumnya ada arsiteknya, ada sipilnya, ada PS-nya, tapi kalau untuk MEP untuk yang sekarang ini khusus untuk MEP saja. Nah, dia mau mengembangkan Revit di sini, mau mengembangkan BIM di sini. Setelah gue diikut. Nah sejauh ini sih kita masih mengerjakan pekerjaan dari Australia. Jadi gue terima bahasa istilahnya sih markup ya, atau sketch. Kita pakai PDF-nya itu bukan PDF namanya, lupa namanya apa ya. Itu PDF yang bisa scaling lah. Apa sih itu lupa namanya? Bluebeam bukan? Bluebeam betul, Bluebeam. Bluebeam. Bluebeam bagus tuh, keren. Bagus banget kan ya Bluebeam itu. Buat koordinasi. Ya maksudnya kalau orang dapat project nggak dapat gambar CAD-nya, cuma dapat PDF ya Bluebeam. PDF-nya betul. Bisa dengan mudah di scale-nya kan. Iya, koordinasi, bisa komen gitu. Ya, komen luasan, panjang ya. Bagus sih emang. Simbol-simbolnya ada semua, apalagi kalau di sana udah di custom kan, jadi simbol-simbol simbol-simbol itu semua sudah ada gitu. Sudah ada ya. Itu enak gitu. Enak. Nah, itulah dari kalau terima dari sana seperti itu, ya udah dari situ nanti gua setting Revit-nya, gua setting untuk user lokalnya, karena kita waktu itu masih belum pakai BIM 360 seperti sekarang. Kalau dulu masih lokal server, gua setting. Nah, gue ajarin yang orang-orang di sana, ya bapak-bapak di sana, ada juga. Jadi om yang ngajarin ya, bukan om yang ngajarin. Serius om yang ngajarin. Gini, ekspor bukan expert lagi, ekspor. Berarti boleh belum tentu pinter ya? Nggak semua boleh pinter. Enggak, sorry. Sebetulnya karena gini, kalau ini yang menarik dari ketika gue masuk Plot adalah gue mengenal template mereka yang berbeda dari 2 perusahaan sebelumnya. Lebih bagus apa lebih apa? Lebih ya adalah plus minusnya ada. Gitu. Mereka kalau 2 perusahaan sebelumnya itu memang MEP itu satu sentral, satu file itu untuk semua scope, entah itu electrical. Kalau dulu yang gue tahu ya, kecuali kalau sekarang udah berubah. Untuk electrical, untuk HVAC, untuk plumbing, untuk pokoknya MEP itu hanya satu file, tapi kalau Plot itu dia dipisah. Dan karena ini adalah standar Australia, itu gue selama menggunakannya memang gue mengenal ada istilah-istilah yang berbeda dari yang gue pakai sebelumnya. Standarnya beda lah, standar istilahnya. Nah iya, bahasanya beda gitu. Kayak contoh di Indonesia itu kan lebih cenderung pipa supply gitu. Iya. Kalau mereka tidak ada kata supply, adanya flow. Flow, flow. Aliran. Itu contoh, contohnya seperti itu. Nah, bagaimana gue sendiri juga awalnya belajar itu
kurang lebih seminggu lah gue belajar itu. Template mereka walaupun nggak optimal tuh, tapi ya udah, tapi setelah pulang sambil jalan gitu ya. Untuk mengenal simbol-simbol seperti lighting mereka seperti apa, power seperti apa, terus AC nanti seperti apa, sprinkler seperti apa. Kalau bahasa mereka juga nggak ada plumbing, mereka bahasanya hidrolik. Gitu. Atau kalau di Indonesia ada yang menggunakan istilah itu apa enggak, aku juga. Nanti Om bikin lah template buat Indonesia. Amin. Iya dong. Ada Pak Benny juga expert itu. Tuh. Nah, itulah bahasa-bahasa seperti itu. Dulu gua mengenal kata hidrolik, bayangan gua tuh hidrolik kayak apa sih? Ya, mesin hidrolik ya. Mesin. Ternyata hidrolik tuh plumbing gitu. Kalau di sini gitu. Apa? Nah, disitulah proses belajar lagi lebih mengenal bagaimana membuat desain untuk MEP seperti apa, kolaborasinya seperti apa. Oh, memang beda ya Om ya, antara cara berpikir dulu sama yang di Australia gitu, beda gitu cara mendesainnya. Maksudnya modelingnya apa gimana? Yang menarik itu sebenarnya di Float tuh enaknya desainnya lebih praktis. Kalau dulu di tempat sebelumnya untuk ketinggian, misalnya ketinggian ducting itu ditentukan gitu. Nah, kalau di sekarang nggak usah ditentukan gitu. Jadi sense kita aja gambar mau tinggi berapa, yang penting space-nya ada cukup, udah aman gitu. Ada standarnya lah gitu, maksudnya standar ketinggian gitu ya. Iya, kalau memang ada standar desain industri sama kan dulu gue industri ya. Kalau industri itu memang lebih ke, kalau kata bos gue itu hygiene class-nya gitu. Ya kita harus jamin kan obat harus bersih, steril gitu kan. Kalau ada yang pernah pakai masuk pabrik tuh kan nggak sembarangan tuh kalau obat, udah kayak pakaian COVID zaman sekarang tuh. Iya. Sebenarnya kalau ke pabrik tuh begitu tuh, tutup gitu. Nanti kalau gue ngalamin tuh, gue masuk pabrik obat di daerah Jalan Raya Bogor tuh, masuk itu ada kayak anti-statik gitu ya. Ada anti-statik, anti-hygiene gitu. Iya kayak gitu lah. Memang sebenarnya kalau, nah itu kan cenderungnya jadi desain itu lebih kepada engineering-nya itu bagaimana menseleksi equipment yang memang kelasnya atau kelas hygiene, nggak sembarangan, filter yang digunakan seperti apa itu, dan memang katanya sih value desainnya industri itu memang lebih tinggi gitu, karena dari sisi itunya gitu. Belum lagi nanti kalau kita udah bermain ke BIM-nya gitu ya, kolaborasi arsitek, sipil, bagaimana dalam satu section ke section yang lain itu nanti bisa dipisah modelingnya dari satu section lagi sampai ke misalkan sampai ke packaging itu warehouse. Nah, panjang juga ya workflow-nya ya. Lumayan urutan seperti itu gitu. Kan memang pabrik itu kan bukan gedung bertingkat seperti high rise ya. Tapi dia menyebar gitu kan. Menyebar ya. Iya. Sesuai dengan itu. Sesuai dengan ban berjalan ya, supaya bisa continuous terus ya. Iya, kalau kita kan sering nonton tuh kalau di National Geographic Channel atau apa gitu kan, ada tuh film tentang pabrik gitu kan, orang muter gitu. Kalau produksinya seperti apa, prosesnya seperti apa kan kayak gitu. Iya. Nah gitu, kalau pabrik memang jadinya satu luasan sampai mencar-mencar gitu. Ada yang nah, menggabungkan itu kan memang kadang-kadang nggak satu file itu. Bisa di-link-linkkan gitu ya kalau istilahnya. Iya. Itu berarti kalau udah zaman sekarang kolaborasi makin kompleks dong ya urusannya, bisa jadi. Iya, berat ya. Sekali ngelihat waktu di Nestle juga ngalamin tuh kayak gitu. Kolaborasi seperti itu ya. Kolaborasi antara, apalagi kalau karena dia mesin itu kan lebih kompleks. Bukan karena kompleks banyak, tapi kan kita bicara komponen mesin-mesin itu sendiri kan banyak. Nah itu dimasukkan kan. Kadang-kadang ada yang biar dibuat simpel aja, tapi kadang-kadang ada yang mau dilihat detail gitu. Gue ngalamin sendiri tuh mengkonvert dari satu software ke software. Dulu kan belum ada istilah kayak sekarang ya, BIM Exchange gitu kan. Kalau di Autodesk ada tuh sekarang kan. Dulu kan masih kita berpikirnya sederhana, pokoknya gue bisa masukin file ini ke dalam Revit, ini dalam Revit, masukin lah tuh. Ceplok-ceplokin terus melihat, ini visual. Dan itu gue ngalamin lumayan tuh, masih tahun 2013 itu ngegeser ya. Mesin dia yang tingginya 40-50 meter atau 70 meter gitu ya, masukin ke dalam bangunan dia itu beratnya kayak apa gitu ya. Alhamdulillah sih
komputernya ngedukung ya. Iya, itu. Dulu kan teknologi komputer hardware juga nggak secanggih sekarang kan dulu. Dan mahal pula kan, Iya. Oke. Iya, ngerasain kayak gitu kan. Nah, apalagi sekarang gitu. Sekarang kan udah lebih hardware itu udah di. Iya. Harusnya lebih. Kalau high-rise kan gue ngeliat tuh, pokoknya ada yang membuat desainnya arsitek sendiri gitu ya. Nanti ada fasad sendiri gitu. Iya. Nanti sipil sendiri gitu, struktur sendiri gitu. Tapi dia bangunannya gitu kan ke atas ya. Kalau pabrik kan nggak ada yang menjulang. Walaupun ada office-nya. Berarti bisa dikatakan building lebih gampang ya, Om? Dari sisi permasalahan di building itu adalah space. Space di atas ceiling itu pasti. Bukan item equipment ya yang bermasalah ya, cuma space aja kan kalau building kan ya. Ruang kan, ruang dihasilkan. Kalau bicara begitu memang kita balik ke yang istilah orang bilang tuh LOD itu ya. Nah, ya itu gimana tuh kaitannya? Kalau memang LOD-nya dia mintanya tinggi, 400 kali 500, yang intinya sih sebenarnya semakin detail kita lihat kan, maka makin berat lah gitu, atau makin mahal mungkin bisa jadi ya, dengan time frame yang harus dipastikan bisa mengcover gitu. Kalau di float itu tidak sampai sebegitunya sih kalau gua ngerasain. Yang penting itu dimensi terluar dari equipment itu bisa mengcover space yang ada. Dari sisi instalasi juga dari sisi nanti kalau mau maintenance gitu. Jadi orang masang misalkan AC, dia harus bisa, paling nggak dia dengan engineering melihat gambarnya seperti apa, terus nanti engineering harus memikirkan ini space-nya cukup apa enggak gitu. Kalau taruh di sini, nanti kalau buat akses orang untuk maintenance bagaimana. Gitu. Berarti LOD 300-an berarti ya? Ya, saya 400, kira-kira 300, 3,5. Tapi menarik nih, Om, masalah LOD nih. Kan bilang, wah kalau LOD kan kaitannya sama kontraknya itu sendiri. Apa emang bener gitu? Jadi ya tadi bilang kan, makin tinggi mungkin makin mahal. Atau sekarang belum begitu isu atau gimana gitu, Om? Kan ada istilah BIP ya? Ya, billing plan. Betul. Bisa disebutkan sih memang, disebutkan. Oh itu pengaruh ya? Di kontrak pengaruh ya? Pasti pengaruh? Iya, untuk kalau di konsultan tuh di tempat gua iya, itu biasanya ada project officer manager tuh dia suka discuss kan. Iya. Gue pernah dapat kayak begitu, akhirnya lepas projectnya. Oh lepas? Kenapa? Iya, karena LOD-nya dia mintanya 500. Oh iya, makanya ini kan ini juga pembelajaran kan buat yang kalau yang baru mau mulai karir BIM atau membuat konsultan gitu kan, Om. Jadi bahwa LOD itu harus jadi concern tertentu, jangan main terima-terima aja ketika di tengah jalan overkill kan. Iya, betul. Perlu BIP itu perlu sebelum tanda tangan kontrak. Iya. Itu jadi harus disepakatin BIP-nya. Nanti kita Om nanti ada ini loh Om, ada software BIP nanti Om coba ya. Kita iya, nanti kita ada kok, kita kerjasama sama Plannerly namanya. Nanti coba ya. Insyaallah. Coba nanti gua kasih linknya, nanti Om coba deh. Menarik apa enggak, nanti kasih komen ya buat kita ya. Okay. Dulu namanya LOD Planner Om, sekarang namanya Plannerly. Gitu. Ya, web base dia kerja sama kita, nanti kita kasih demonya ke Om Dodi buat dibahas sama mungkin kalau ada masukan buat kita. Iya, nanti kita bisa bikin acara ngoprek BIM sama Om Dodi. Ngoprek ya. Ngoprek aja. Yoi, ngoprek BIM. Berarti kalau gitu apa tuh? Om Kemal ya. Ya, berarti kalau misalnya ini Om Dodi lebih matang di manufaktur duluan ya, berarti sebelum masuk ke building secara general ya. Kematangan kali. Kelamaan. Iya. Tapi kan BIM itu sendiri juga mengadopsi dari ini kan, dari industri manufacturing dan juga industri dirgantara kan. Ya, jadi makanya mungkin jadi lebih cepat kalau lihat tadi sejarahnya lebih cepat adopsinya gitu loh. Ditambah juga Om Dodi fokusnya kan di MEP gini kan, emang bener sih. Betul. Dari manufacturing lebih detail lah. Betul. Kalau mungkin yang orang yang arsitektur gitu kan mungkin masih polos ya, nggak terlalu ini kan. Kalau ini kan lebih jelimetnya tuh lebih memahami, makanya bidang master kan di Indonesia pada proyek. Ya, dan lebih detail. Proyek
kalau udah prepare terbengkalai Om Dodi masuk beres langsung kan biasanya. Amin. Jadi saya Wani Piro gitu. Iya, itu betul. Iya, itu dia betul. itu. Itu yang udah paling bagus. Jadi buat ini loh Om, buat pembelajaran bahwa nge-BIM itu tidak cuma arsitektur aja. Berarti kan ada celah ceruk yang cukup lumayan besar di MMP ya Om ya, nge-BIM itu ya. Ya, itu. Gue kalau lihat orang mengatakan BIM itu, kata gue, ini mana AC-nya ya? Ini itu kan bikin video tuh, cek. Iya. Gue ini bangunannya dulu bangunan semua nih kagak ada dalam-dalamnya gitu. Iya. Maksudnya ini kan kita buat ini jelasin juga buat yang baru-baru atau yang mau pengen berkarir di BIM bahwa peluang untuk menjadi MEP BIM engineer MEP itu sangat tinggi sekali di Indonesia Om. Apa gimana Om? Menurut Om sendiri gimana Om sendiri? Peluangnya? Kalau ngelihat lowongan kerja, satu hal sih yang gue agak gimana Om? Pengen gitu ya. Kalau gue bandingin lowongan BIM gitu ya. Iya, oke. Dengan BIM kalau ngeliat di Singapura itu kita bisa milih gitu. Wah, banyak ya pilihan untuk BIM gitu ya. Iya. Nah, atau di Australia termasuk. Kalau di Indonesia kayaknya lowongan BIM itu masih sangat sangat dan ini disuruh sapu jagat Om, suruh bisa semuanya kan gitu repotnya gitu. Kan gitu. Itu. Makanya berarti kan sapu jagat satu orang bisa 10 software. Makanya satu itu juga. Maksudnya kan ini juga buat stakeholder, buat yang pengen apa ya, perusahaannya pengen punya staff BIM juga. Jadi biar ini Om, biar kebuka juga kan. Biar juga nggak semua orang belajar BIM tuh cuma bangunan aja kan gitu kan. Ternyata kita butuh juga yang expert di bidang MEP gitu ya Om ya. Apa gimana Om? Better gimana? Iya. Better. Sebenarnya gini, cara MEP itu memang gue juga masih dalam proses belajar ya. Seperti teman-teman lain. Memang kalau bicara MEP itu yang memang seorang itu harus paham dulu sistemnya gitu. Kita bicara exosystem gitu ya. Exosystem itu apa saja elemennya yang mesti diperhatikan. Terus kita bicara misalkan cooling system, apa saja yang harus diperhatikan. Paling nggak dia bisa baca skematik dulu, ya. Dia memahami, walaupun tidak 100%, tapi dia memahami skematik itu, sehingga ketika dia disuruh menggambar di plan yang ada, dia kebayang ini berapa sih size-nya, dilihat skematik segini. Ini equipment-nya, elemennya apa saja, aksesorisnya apa saja sih yang dipasang gitu ya. Dia udah kebayang. Nah, kalau dulu kan orang masih pakai CAD ya. Iya. Orientasinya hanya layout. Nah, kehebatannya orang yang menggunakan software BIM itu kan dia tidak hanya melihat layout, tapi dari sisi lain pun dia lihat. Gitu. Itu harus diperhatikan. Ini yang sering banget gue ngomong ketika gue masuk di plot juga, gue ngomong ke tim yang ada, kalian itu sekarang orientasinya jangan cuma melihat sudut, jangan pola pikir CAD dibawa ke BIM gitu. Pola pikir CAD-nya apa? Layout gitu. Mungkin dia kebayang, tapi dia nggak harus, dia tidak kepikiran sama dia bahwa dia harus explore itu view-nya seperti apa, ada apa di dalamnya gitu. Kita kadang-kadang kalau nerima layout yang dari arsitek, misalkan engineering ini, menerima layout dari arsitek untuk dibikin sketch gitu ya. Range view-nya itu belum tentu itu match dengan kebutuhan MEP gitu. Artinya, oh ini range view-nya ternyata beda dengan apa yang ada di arsitek. Ternyata ketika sudah ditampilkan elemen MEP-nya di dalam, view-nya jadi seperti ini, bukan seperti yang dari arsitek. Nah, ini yang menentukan siapa, yang menentukan yang orang yang gambar memang. Iya. View-nya ternyata tidak hanya ini, tapi ada tambahan ini, ada tambahan ini. Yang tadinya kelihatannya clean, tapi ternyata banyak pipanya yang kelihatan di expose, kayak gitu-gitu kan. Nah, iya, memang advance-nya orang yang untuk pakai software BIM itu memang dia tidak hanya berpikir secara layout saja. Halo? Ya, mantap. Lancar. Enggak, lancar. Jurnih. Lancar. Tenang, lancar. Jurnih. Jadi gitu, pola pikir dia tidak hanya section atau layout, tapi dia harus explore tuh, diputar tuh view-nya tuh, dilihat gitu, dijungkir balikin nih ibaratnya. Gue sering banget pasang lampu ya, jungkir balikin biar enak, liatin, diputar gitu ya, dilihat biar masangnya pas apa enggak gitu. Logikanya juga harus jalan. Dia masang lampu, logika bener nggak masangnya di situ? Gitu. Logikanya betul nggak ketinggian segitu? Masang dating. Tuntutannya mungkin lebih tinggi ya Om ya. Jadi bisa jadi orang MEP juga belajar sedikit estetika dong logik caranya. Iya, memang itu. Iya kan? MEP kan bukan seperti arsitek yang seni gitu ya. Ya, tapi estetika kerapihan lah minimal ya, bukan berarti
Berarti kayak ini dong, spaghetti. Kalau kata buat gue yang lama tuh, gambar tuh kayak spaghetti gitu. Iya. Ya kayak Steve Jobs dong. Jadi dia inget banget Steve Jobs tuh, dia tuh marah gara-gara orang teknik tuh bikin IC itu sembarangan. Gue pengen tuh IC itu rapi gitu loh. Tapi susah, nggak mau, gue pengennya rapi. Nah, kayak gitu mungkin dibutuhin kayak gitu-gitu ya, orang-orang kayak gitu ya. Iya. Memang ada perusahaan yang kayak gue di Timos tuh bikin standar gitu. Dari saya section, urutan pertama misalkan kabel tray elektronik. Urutan kedua nanti kabel tray power atau electrical panel. Urutan ketiga ducting, di bawahnya piping. Nanti kalau enggak disejajarkan. Nah, memang ada sih general standar seperti itu. Cuma memang itu prakteknya emang susah gitu ya. Susah, iya. Baik lagi kan kemampuan individu untuk ya sedikit estetik itu juga dibutuhin ya. Mungkin untuk nilai tambah nilai tambah 3D model itu sendiri kan, maksudnya gitu kan. Iya, gue juga kadang-kadang nyadarnya belakangan gitu. Udah gambar kok pusing amat gitu ngeliatnya gitu. Iya. Wah, ini kenapa Ekmon gue? Ini nggak bisa bentar, kalau mau digeser nggak bisa ini. Mau di maintain nggak bisa gitu. Memang itu emang susahnya di situ. Berarti nilai tambah dari sebuah konsultan MEP ya untuk BIM ya seperti itu mungkin ya Om ya. Kurang lebih lah, iya kurang lebih. Maksudnya semua orang bisa menyusun gambarnya, cuma nilai lebih dari estetik gambar itu sendiri itulah sebenarnya ya. Iya. Termasuk bisa maintenance, bisa digunakan, bisa ada ruang-ruang tersendiri. Yang ngerti sih, paham sih. Berarti kalau gitu benefit dari BIM sendiri ya benar-benar kepake ya Om ya di MEP gitu ya. Oh iyalah. Lu menentukan equipment di sini suatu saat equipment ini kalau untuk akses maintenance-nya lebih gampang gitu. Nggak ada masalah dengan maintenance ketika dilihat. Karena kadang tiba-tiba orang bingung, ini gue ngalamin tuh ya, masuk ke sekolah, waktu itu ada masalah dengan PRP-nya gitu ya. Itu namanya nyari, kalau kita di rumah itu kan suka ada bolongan tuh, bahasanya MM itu akses panel gitu ya. Manhole. Ya, manhole. Manhole-nya di mana, equipment-nya di mana gitu. Bisa itu ya? Bisa. Zaman dulu kan masih begitu. Susahnya mencari gitu ya. Lihat dia pakai center gitu. Iya, karena nggak ada gambarnya juga. Udah gambarnya 2D, nggak kelihatan juga gambar kan gitu. Nah, iya. Ini gue ngalamin loh. Ini gue ada dari Australia terima gambar tahun 70-an kalau nggak salah. Itu gambarnya masih pakai imperial, apa sih, unit feet inch. Itu ampun, dah gue gambar itu. Ini gambar mungkin dia menentukan tuh elevasinya berapa, itu ducting. Terus nanti kalau ada kemiringan, misalkan ada elbow gitu ya, miring turun ke bawah, turun ke atas, dia tentukan. Cuman pas gua implementasikan tuh, ampun dan susah bener itu, ini bener apakah kenanya gitu. Class detection-nya ngawur gitu. Jadi gua dipaksa untuk mengikuti elevasi dia yang belum tentu bisa gua implementasikan di Revit gitu. Iya. Akhirnya banyak kan bodo amat dan melenceng-lenceng. Oh, dipaksain ya akhirnya. Malah bisa jadi itu bukan S-build ya. Ya bukan kayak gitu, mirip-mirip Iya, malah bisa jadi itu bukan S-build. Jadi begitu dipraktekin malah jauh dari kenyataan. Iya, bahkan antara ini ada 2 data gue dapat, data paket dan data PDF. Itu ada satu equipment yang di CAD itu jaraknya segini ke shaft, ke kolom gitu ya, tapi di PDF kok kayaknya jauh banget gitu. Iya. Udah gitu tulisan tangan kan, susah gitu, di-scan tulisan tangan gitu, aduh ini berapa nih nilainya nih. Iya. Menarik. Gimana? Oke, mau ada prinsipnya gitu. Dia harus tahu skematik, nanti kalau dia udah ngerti skematik, nanti terbiasa kalau dia udah bisa gambar sistem seperti apa di layoutnya, ya udah 2 kunci itu, dua hal itu yang mesti dia pegang gitu. Berarti nggak mungkin ya si 3D modeler ini cuma pengennya modeling aja, nggak bisa ya Om, harus ada esensi itu ya? Apa gimana? Ya artinya kalau cuma mengandalkan bisa tool di softwarenya, entah itu Revit, entah itu dari grafis, apa juga ada MEP kan ya? Ada, apapun itu lah. Kan kita ngomongkan BIM lah, semua. Iya. Kalau cuma ngandalin tool yang ada di software BIM-nya itu memang agak susah untuk bisa, ya kita tetap harus ngajarin gitu.
dari sisi logika, dari segi standar. Karena kalau misalkan equipment juga kita harus mengacu pada datasheet equipment. Karena AC kan punya datasheetnya tuh, dimensi keluar berapa, pipa diameternya berapa saja. Bahkan ada equipment yang memang dia harus digambarkan jarak dari wall itu harus berapa. Jarak dari untuk akses panel, akses jalan orang itu seperti apa gitu. Kan ada minimal distance-nya lah ya. Di equipment itu suka ada tuh, kalau di equipment itu di family itu suka ada ini misalkan gambar family-nya, nanti di sini ada kayak ada kotakan kuning kayak void, kotakan kuning itu ada kan kayak furniture juga di arkikan. Jadi kalau nabrak itu pasti keras lah, ada masalah gitu ya. Itu sebenarnya itu ya, kalau untuk MEP mengacunya pada itunya, pada datasheet-nya. Kita lihat datasheet-nya seperti apa gitu. Iya. Nah dari situlah nanti dia bisa explore lagi apa. Kalau sekarang kan udah lebih kalau teknologi sekarang tuh yang orang mungkin dia ada yang istilah grasshopper, terus ada juga dynamo. Itu kan parametriknya itu kalau itu di MEP dipakai nggak Om kayak gitu Om? Ada dipakai untuk family ada itu ya? ada. Dynamo gitu bisa? Iya ada. Kayak sebenarnya sih kayak bos gue tuh bisa bikin kayak dynamo yang untuk zoning ya. Jadi kalau misalkan area itu memang terlalu luas untuk structural block kan terlalu nggak muat nih, akhirnya kan ada di zoning, beberapa zoning gitu. Nah itu dengan dynamo otomatis zoningnya bisa terbagi dengan enak gitu, dengan layak untuk dimasukkan ke dalam structural block gitu. Iya sih, emang sekarang teknologi parametrik kan istilahnya itu kan, jadi kita berdasarkan data dapat result yang lebih cepat. Jadi betul. Berarti ujung-ujungnya kita harus tahu prinsip lah Om ya. Jadi kalau kayak teknik modeling itu kan tools ya. Sebenarnya berarti prinsipnya yang paling kita harus kencangin ya Om ya. Iya. Jadi nggak sekedar toolnya gitu. Kadang-kadang kalau masuk tool tiba-tiba arah flow-nya salah juga. Takutnya kan diadopsi sama kontraktor. Yang susah kan gitu, diadopsi sama kontraktor. Nanti yang disalahin siapa? Konsultannya. Lalu bikin arahnya ke sini. Gue bikin ke sini. Yang modeling nggak nyadar. Di situ ada tanda panah arah flow gitu. Nah itu contoh yang sederhana gitu. Belum lagi nanti masalah instalasi ketinggian. Kalau memang benar-benar di-define itu ketinggian pipa, ketinggian ducting ya, itu harus dipegang gitu. Jangan sampai nanti tiba-tiba itu dimasukkan terus kontraktor mengadopsi itu kan, tiba-tiba komplain, gue nggak bisa pasang support nih, ketinggian lo gitu. Iya. Di sana ada equipment lain. Itu makanya berarti sebenarnya lebih selain masalah logiknya juga berarti udah nggak mungkin kita merasa bekerja sendiri berarti ya. Semua sudah kolaborasi ya. Jangan sampai itu kejadian yang tadi. Wah gue nggak bisa pasang nih ketinggian nih gitu kan. Atau misalnya atap silingnya jadi harusnya 3 meter kok jadi 1,8 gitu kan. Karena kepenuhan sama MEP gitu kan. Iya. Ini menarik nih, gue kalau baru-baru ini kan ngebimbing satu konsultan lokal untuk dia punya proyek museum. Wah, gue tahu gosipnya, oke. Gue tahu ceritanya nih kayaknya. Oke, gimana? Lanjut. Proyek ini udah jalan sebelum gue diminta tolong sama mereka gitu. Mereka udah mau modeling dari baru 2 divisi ya, berarti plumbing dan HVAC. Ya, yang menarik adalah ada HVAC-nya. Mereka udah menentukan sendiri tuh diffusernya seperti apa. Nah, ketika arsiteknya update, ini bagusnya adalah gue kerjasama dengan software yang berbeda gitu, yang di-convert ke AFC. Open BIM ya? Open BIM mindset ya Om ya? Open BIM ya Om? Iya, Open BIM, betul. Open BIM. Jadi gue baru pertama kali juga ngerasain seperti ini ya, pakai AFC. Tadi mau nanya ini, tapi udah sekalian. Sip. Oh gitu? Iya. Pengalamannya bekerja lintas platform gimana? Oke. Yang sebenarnya sih secara metode alhamdulillah udah kemasuk dalam Revit. Yang menarik adalah ketika gua lihat mereka juga baru nyadar gitu ya. Ketika diffusernya mereka sudah tentukan orientasinya seperti apa, dilihat dengan profil ceiling yang ada, langsung berlikup gitu. Nanti aku bilang ini nggak bisa dipasang ini diffusernya. Mau bagaimana, apalagi itu gedung seni, nggak mungkin ini drop ceilingnya disobek gitu, jelek kan kelihatannya, orang kerja lepet-lepet begitu kan.
kenapa diffusernya pakai begini? Harusnya diffusernya yang vertikal ke bawah gitu, bukan nyamping tapi yang ke bawah gitu. Nah itu salah satu case-nya lah gitu, yang gue temukan gitu. Ada lagi yang pipa air hujannya dipasang di pojokan, udah tahu itu gedung seni bagus gitu ya, dipasang di luar, expose lagi kan. Emang itu jelek kalau dipasang gitu, nggak mungkin lah dipasang begitu. Nah gedung seni gitu, masa mau dipasang begitu. Nah itu yang lagi didiskusikan. Nah itu contoh yang menariknya gitu. Mereka pun tapi kayak menarik nih, Om Dodi ini termasuk ini ya, suka sama estetik ya, jadi enak gitu masukin tim MEP yang punya estetik tuh asik gitu loh kalau buat desainer kan. Kadang-kadang kan cuma bikin tuh ngotot, gini, yang berarti kan jalan ininya gitu kan, gitu aja. Yang kan penting fungsi gitu. Fungsi ada yang jalan. penting fungsi gitu. Ya. Ini Om Dodi kayaknya mengedepankan masalah estetik nih, menarik nih kayak gini. Ini contoh buat engineer MEP yang lain juga kayaknya ini contoh yang baik gitu loh. Jadi membantu para desainer juga ada solusi yang terbaik untuk MEP-nya gitu loh. Ini menarik sih kayak gini. Jadi nilai lebih, nah betul. Ya gue juga belajar sih karena memang ada di sana juga ada orang yang memberikan rules kan. Rules-nya seperti ini. Memang setiap desain itu biasanya owner tuh kasih rules sih. Dulu juga gue waktu di Nestle itu dia ngasih itu panduannya. Ini harus pakai equipment ini, harus standarnya harus begini gitu. Bahkan sampai ke baut-bautnya sendiri pun ditentukan gitu. Ini standarnya apa, DIN atau apa. Dan itu berasa buat kontraktor yang tadi, apalagi kontraktor Jepang gitu yang tadinya pakainya mili gitu, tiba-tiba ke inci gitu. Bautnya mesti diapain gitu. Pusing loh, ekstrak ukurannya udah beda ya. Iya. Masih buka kalkulator lagi dia buat converting. Bukan, masalahnya inci ke senti itu kan udah 0, gitu loh mainannya ntar. 0 komanya itu udah lumayan pusing ya. Oke. Iya, makanya pakai kalkulator lagi. Udah punya standar desainnya seperti ini. Sama juga di Hi-Res juga ada yang klien-klien itu mereka udah menentukan standar. Jadi kita harus ngikutin gitu. Bukan karena ya kita belajar jadinya ternyata seperti itu. Gue juga belajar yang sekarang ini gedung kesenian tuh maunya seperti ini. Nah, bagaimana kita mencoba membuat routing yang baik, routing yang enak dilihat gitu, jadi nggak acak-acak. Enak dilihat itu yang paling penting, bukan jalan ya, sekedar jalan kan. Enak dilihatnya itu yang jadi nilai tambah gitu. Kalau jalan pasti gue yakin pada enak dilihat, gampang maintenance, sama industrial art yang muncul gitu kan. Betul ya. Soalnya bangunan itu kan bangunan masa revolusi industri kan kalau nggak salah, mulai masa revolusi industri kan. Iya. Iya kan? Iya, kurang berarti lebih. industrial artnya juga harus nongol berarti. Iya, nggak boleh sembarangan menampilkan sisi elemen MEP di tempat tertentu yang sebenarnya nggak boleh gitu. Ngerusak. Salah satunya juga gue tahu memang jadi juga kalau kita juga MEP itu harus tahu kalau kita ducting jalan nembusin tembok itu kita harus sadar temboknya apa gitu. Ini gue belajar dari BIM manager juga ngasih tahu gitu. Jangan sembarang nembusin tembok ya, ternyata temboknya emang kalau di pabrik kan ada istilahnya coring ya, kalau ada sistem coring kalau yang break concrete wall itu kan ada shear wall, concrete wall. Coring itu memang lama ya prosesnya. Gue sih pernah lihat tuh pas maghrib masih di sana, masih di Nestle, gue lihat tuh orang nge-coring. Aduh tuh kayak ngebobol berapa senti itu makan waktu berapa lama gitu. Apalagi kalau coringnya vertikal gini, horizontal itu lebih ribet lagi. Ya kan toolnya kan kayak tool ngedrilling itu. Iya, ngedrilling. Iya kan kalau ngebor samping sama ngebor ke bawah kan lebih gampang ke bawah. Nah, kalau yang samping tembok ini kan yang pusing itu lebih gila itu. Itu kan gara-gara gue juga itu. Gara-gara. Waduh. Berarti belajar ya Om dari situ nge-core nih. Belajar itu. Gara-gara gue juga. Jadi ada kayak implikasi biaya juga dong. Ada implikasi biaya juga dong gitu ya. Berarti mau nggak mau ya maksudnya. Kita bertanggung jawab punya sense itu loh. Jangan sampai gue ngedesain tuh banyak ngeluarin biaya kan gitu kan. Iya. Nggak ada pilihan emang harus. Nggak ada pilihan ya. Itu beda cerita mau ada pilihan ya. Ada ikutan gede, fan gede, routing effort-nya harus kemana? Udah sepakat ya di situ. Itu menarik nih. Berarti ada suka dukanya nih Om ya desain MEP gitu ya. Pasti lah. Bagi teman-teman lain juga itu pasti gitu. Ya enak harusnya sih yang sekarang tuh masih dialami orang udah pakai BIM tapi masih ke site juga gitu. Itu harusnya nggak terjadi. Gimana? Itu dia. Orang nge-BIM masih ke site gitu.
ya artinya masih juga diajak sama engineering, ayo ke site tuh ngeliat gitu. Nanti desainnya seperti apa. Nah itu dia. Iya. Orang gue udah tahu, orang gue yang desain udah 3D udah tahu. Tinggal lu samain ke sama 3D kan gitu. Iya. Mulai depan mata udah ada gitu, ngapain ini sebenarnya gitu. Betul. Apalagi kayak sekarang ada scanning gitu kan untuk assisting kan udah lebih mantap lagi kan. Iya, harusnya betul. Iya, validasinya juga harusnya lebih bagus sih kalau udah ada laser scan atau LiDAR kan. Jadi nggak perlu kita ada tambahan lagi harus datang ke site gitu kan, kecuali tiba-tiba banjir gitu kan, gitu. Elevasinya ternyata informasi awalnya nggak bagus gitu kan. Nah itu juga nggak perlu ke site gitu kan. Sekarang udah ada kacamata yang pakai kamera juga gitu kan. Tinggal iya bener gini. Jadi tetap bisa kerja dari rumah. Sama ini Om nanya nih dikit. Kan isu kan orang, kalau pakai BIM itu cost-nya tinggi. Nah itu gimana? Biasanya Om Dodi menyikapi tanggapan seperti itu? Ya. Terkait sama cost, sama hasil yang dihasilkan ya. Maksudnya benefit yang dihasilkan gitu. Kan kadang sama efisiensi, sama tingkat efisiensinya. Aduh mahal gitu. Gitu-gitu aja gitu loh. Kadang kan padahal kalau ngomong mahal tuh kan relatif ya kadang-kadang kalau untuk sebuah project ya. Itu gimana biasanya kalau saya pengen tahu sih kita dari tanggapan dari Om Dodi gimana? Iya, menurut gue sih memang mahal di awal, investment kan. Kita bicara investment. Gitu. Nah, kalau di awal ya pasti lah BIM. Software 3D itu mana ada sih yang murah? Mau software pabrik, mau software untuk AEC, mana ada yang murah? Brand apapun lah, plus minus atau 11-12 harga gitu pasti ada lah kemahalannya. Akan berbeda. Platform 2D dan platform 3D itu pasti berbeda. Cuman kan bagaimana kita bisa mereduce apa yang akan terjadi di site kalau untuk AEC ya, kita bisa mereduce kesalahan di site, kita bisa mereduce kesalahan desain bahkan kan. Ini nggak cocok gitu, kita bisa bisa mempercepat proses. Itu memang memberikan pemahaman kayak gitu itu memang harus sabar gitu, kepada klien itu atau pada owner atau apa gitu. Berarti kan kita orang akan nyangka bahwa orang akan nyangka kalau BIM itu mempermudah gitu. Ada yang masih pernah bilang ke gua, ngapain sih Pak nyari yang bisa 3D, kan AutoCAD lebih cepat gitu. Terus gue bilang aja, kata siapa lebih cepat gitu. Gue tantang itu. Ayo dah gue tantang gitu. Lu gue kasih layout lo versi 2D, layout gue versi 3D gitu. Bikin section mana yang lebih cepat gitu. Ya sih. Kalau orang masih punya asumsi seperti itu, kayak lebih cepat. Jadi ya karena pemahamannya masih perlu diiklankan terus gitu. Nah, lalu kalau untuk kondisi di proyek-proyek Indonesia sendiri gimana Om? Indonesia ya, kita ngomong luar negeri, mungkin luar negeri udah lebih aware ya. Tapi Indonesia gimana? Masyarakat Indonesia gitu, ya selama ini Om berkarir di dunia gini gimana Om? Pendapat Om Dodi? Ya kalau gue ngeliat BUMN kan kencang banget tuh kalau BIM. Kalau kantor gue sendiri aja belum dapat tuh lokal project. Iya dong, harusnya dapat dong ya, harusnya ke spot iya dong makanya. 2 tahun gue udah di sini. Jangan sidik terus gitu kan. Bagus tuh. Iya. Gimana? Belokin ke kantor gue ntar. Itu maksud gue. Iya dong, harus gitu lah. Nah, kita punya IBIMI kan untuk itu sebenarnya kan. Gimana Om? Memang ya masalahnya memang sih nilai project itu memang yang menentukan kan bukan orang BIM, kadang-kadang project officer ya. Gue pernah ditanya sih awal-awal, Dot, kalau gambar Revit hour-nya berapa gitu, hour work-nya. Nah gue ngeliat dari global, ada yang gue ngeliat tergantung pengalaman gitu. Kalau pengalamannya udah 6 tahun, 7 tahun, hour rate-nya segini per menit ya, atau per jam hour rate-nya segini. Kalau misalkan belum pengalaman ya udah. Nah sekarang kalau berapa dolarnya kalau boleh tahu dolarnya? 2 angka, 1 angka gitu. Oh iya. Enggak, 2 angka di belakang apa 2 angka di depan? 2 angka di depan. Oh gitu. Maksudnya. Iya. Berarti triple digit ya? Waduh, enggak lah. Per hour.
satu angka aja owner bisa pusing-pusing apalagi. yang penting dolar, Om Kemal. Dolar itu kan rate-nya bisa naik. Ya kalau dirupiahkan ya segini ibaratnya gitu. Nah memang ini masih di tempat gue juga mungkin nggak tahu ya. Gue aja udah berapa kali tuh. Dulu awal-awal gue masuk ada tuh ceritanya mau garap cuman pergantian chiller. Nah, gue waktu itu masih belum paham berapa sih nilainya yang diberikan ke klien dari perusahaan gue. Ternyata mahal banget waktu itu. Ujung-ujungnya itu dia si klien itu minta kontraktor untuk dibuatkan timnya, tapi si kontraktor nyewa freelance. Kalau nyewa freelance, karena dia nggak punya resource-nya, dia nyewa freelance. Okay. Nah, nggak enaknya gue mesti ngecek gambarnya. Jadi site engineering gue minta tolong diliatin gambarnya. Pas gue liatin, alhamdulillah gue reject terus. Ya iyalah. Yang pegang. Oke. Lalu. Karena gue lihat juga, ini kok pasang palep kok kayak begini, ini kok gambarnya kayak gini, ini pipa ini nggak jelas, pipa sistemnya apa. Beberapa kali tuh, bahkan sampai gue ledekin tuh site engineer-nya. Om, mana gambar Revit-nya nih? Wah, beamnya chiller udah dipasang, gambarnya belum jadi. Ya kan sana sering diliatin tuh, engineer gue sering ngasih report, oh ini udah diturunin chillernya dari atas ke bawah, udah dipasang di pipanya. Nah, gimana ceritanya gambarnya? Wah, jadi barang lu dipasang baru gambarnya ya, kebalik. Udah berapa kali itu, nah gitu. Pas gue ngomong nilainya berapa, gue juga kaget juga, gede banget ya nilainya. Cuman routing begitu doang. Nah memang project manager itu yang menentukan ya, mungkin proses untuk mengenal. Ada beberapa kayak ada perusahaan konstruksi juga gue lihat dia masih kesulitan tuh menentukan harga gitu. Berapa sih nilai harga untuk project yang menggunakan BIM gitu ya. Karena juga di luar juga nggak tahu ya, nggak terlalu open juga Om. Jadi nggak tahu ya masalah standarisasi harga ini. Iya, standarnya belum keluar. Iya, seperti apa gitu. Iya. Gue juga pengen tahu sih sebenarnya itu gimana sih sebenarnya. Iya. Bayangan kalau ngobrol sama BIM manager sih bilangnya sebenarnya bukan dari segi jangan berpikir kalau kita pakai software BIM itu nilai project naik gitu. Sebenarnya jangan ke situ orientasinya. Oke lah kalau mau naikin, tapi ya jangan terlalu berpikir, oh ini kan pakai BIM ya harus lebih mahal dong. Iya, jangan sampai seperti itu. Masalahnya juga kasian ini ownernya. Kaitannya juga ini buat kita pemahaman dibuat ini sih, buat yang mahasiswa baru. Kadang-kadang juga yang baru ngawar, kan saya bisa BIM. Ya lalu kan kadang-kadang gitu loh. Maksud saya, maksud kita tuh, ya ini tuh sebuah tools, bukan berarti tools ini juga dewa kan. Yang paling penting kan tadi kan benar kata Om Dodi. Manusia dan pemahaman dari project itu sendiri kan. Soal dia bisa software BIM, entah Revit, entah apapun itu kan adalah bonusnya gitu loh. Maksud gue tuh gini ngeliatnya, mungkin dulu kan kita ngetik pakai mesin ketik. Lalu apakah kita ngetik sekarang pakai Word itu menjadi nilai lebih? Kan nggak juga. Itulah perkembangan zaman kan pada akhirnya kan gitu kan. Pada akhirnya dulu mungkin mesin ketik harganya murah, sekarang kita harus ngetik pakai komputer, emang harganya harus segitu beli komputer kan gitu. Mungkin gitu ya, nggak tahu saya gimana Om Dari gimana? Lihatnya kayak gitu. Gue pernah lihat di list harga secara nggak sengaja gitu ya. List harga satu project. Jadi kalau engineering itu dihargai berapa, drafter itu dihargai berapa, site engineering dihargai berapa. Nah, untuk orang yang kalau untuk yang drafter memang nilai tertinggi itu kita nggak bisa mungkin itu ada di engineer gitu. Karena dia yang menghitung kan, dia mengestimasi, dia mampu. Karena itu sekarang bagaimana caranya supaya nilai yang di drafter ini juga ada nilai lebih gitu dengan software BIM, walaupun jangan ditinggi-tinggikan. Nah, intinya memang begitu. Karena orang Indonesia masih awam lah untuk owner itu untuk mengenal bahwa software BIM itu software yang bermanfaat gitu ya. Di kedepannya seperti apa gitu. Future-nya seperti apa gitu. Entah nanti dari sisi maintenance supaya orang nggak susah gitu kan, maintenance-nya udah kebayang duluan, kalau gue terlalu pasang ribet ini nanti ke depan gue nggak bisa maintenance. Nggak muat, space-nya nggak ada, nah, kan itu kan udah kebayang, nggak perlu bongkar lagi. Nah, dari situ lah mungkin pemahaman sedikit-sedikit seperti itu yang kita coba berikan gitu project manager, supaya mereka juga kalau ngasih harga project itu juga jangan mentang-mentang pakai BIM terus ditinggiin. Nah udah,
yang layaknya seperti apa gitu, naikin berapa persen kali dari nilai yang sudah ada. Makanya adanya LOD itu kan Om. Jadi kalau LOD-nya ketahuan kan, oh kamu pengennya murah, ya udah bikin gambar killernya kotak doang gitu misalnya kan gitu kan. Gambar killernya kotak doang. Loh ya kan, tapi kan BIM juga itu kan. Cuma yang penting nggak detail gitu. Space-nya cukup, yang penting space-nya cukup gitu kan. Aman. Iya, betul, space-nya aman gitu. Terlepas nanti dia mau detail lagi ya, nanti kan udah ada AFC-nya, besok lu update lagi sendiri. Iya, betul. Iya, kalau konsultan bikin udah detail-detail, enak kontraktor dong. Nah itu dia. Nah, gue ngalamin tuh. Oh ngalamin. Waduh, curhat ya. Waduh. Itu mah apa kontraktornya udah langsung ulus-ulus perut tuh, asik, makanan bertambah. Gue dapet family-nya gitu. Asik. Iya, gue pasti. Langsung langsung masakan Padang nih siang ini gue. Gambar sectionnya udah ada, gambar sectionnya udah ada gitu. Terus apa namanya, layoutnya ada gitu, detailnya ada. Dia tinggal copy paste convert ke CAD, udah paling bagus-bagusin aja deh gitu gambar CAD-nya kayak gimana. Betul. Iya, makanya itulah dengan adanya LOD dan mungkin juga IB ini kan juga lagi nggodok tuh Om buat kayak gitu-gitunya tuh ya. Kita harapan kita sih juga ada standar lah buat Indonesia. Jadi biar harga-harga apa ya istilahnya untuk rilis sebuah produk BIM itu ya ada standarnya lah minimal kan. Kayak harapannya sih gitu sih pengennya. Iya, dan minimal juga istilahnya investasinya juga terbayar gitu kan. Jangan kita investasi terus tapi ternyata ya begitu aja gitu kan. Iya. Dan akhirnya ya nggak balik itu, nggak ROI. Padahal sebenarnya kalau menurut penelitian ROI-nya kalau misalnya memang benar itu malah bisa sampai 500% gitu kan. Gitu. Tapi ya sayangnya standar kita atau kemudian pemanfaatannya masih belum jelas. Iya, sama juga software BIM sekarang udah mulai banyak subscription monthly kan. Harapannya ya buat yang konsultan yang mungkin ya mohon maaf ya mungkin ada yang ya masih 3 bulan selesai, 4 bulan selesai kan pasti bisa kehitung kan Om. Investasi itunya, jadi ketika dia memberikan harga tuh ya udah lebih masuk akal mungkin. Iya. Dan juga web base juga kalau nggak salah ada juga web base gitu kan. Web base juga. Nah, jadi nggak perlu investasi terus terlalu besar. Jadi kita cuma cukup internet yang cukup lumayan bagus gitu kan, stabil. Ya kita nggak perlu pakai investasi harus workstation lah apalah gitu kan. Dengan laptop biasa pun masih bisa jalan gitu. Jadi gini nih Om, buat yang muda-muda nih pengen berkarir di bidang BIM tapi kita misalnya ngarahin ke MEP nih, ada tips dan triksnya nggak? Mulai dari mana bagusnya gitu? Apa disuruh, lu harus ke pabrik dulu, bagaimana kayak Om Dodi apa gimana gitu? Ya jangan kayak gue makanya biar kayak gue nih, lu ke pabrik lu mau tahu kan gitu, atau gimana gitu? Enggak. Gimana? Proses sih memang ya, kan memang ada istilah ya magang bukan magang sih. Memang prosesnya ada dia belajar tentang ilmu engineering-nya. Bukan engineering secara detail ya, bukan hitung-hitungan ya. Dia mengenal lah sejarah. Juga tentang kinematiknya dia belajar. Kan ada engineer kan, dia bisa nanya sama engineer, diskusi sama engineer. Itu semua proses sih. Memang orang masuk itu, lu udah pengalaman belum? Kalau gue ngerekrut orang kan, gue nanya nih, Mas udah pernah gambar sistem ini belum? Jawabnya sudah, oke. Oh udah. Nah, kalau jawabnya sudah, oke. Jadi orang pengalaman. Udah pernah pengalaman gambar sistem ini belum? Oh belum, oke gitu. Gue juga diskusi sama engineer gitu. Nah, lu buatin dong sampel gitu. Sederhana aja, nggak usah susah-susah gitu. Sistem gimana, air bersih, air kotor, supaya dia gambar. Kita pengen tahu aja dia bisa mengenal apa enggak. Gitu. Nah itu belajar dari mengenal sistem skematiknya, terus nanti dia implementasinya ke layoutnya. Kalau dia memang dia udah pengalaman, udah bagus. Kalau ini kan tips kalau orang ngelamar ya pengen modelnya kayak gitu, biasanya pertanyaan gitu ya Om ya, standar ya Om kalau dari perusahaan. Iya, engineer pasti nanya gitu. Udah pengalaman belum gambar sistem ini gitu. Kalau udah di review gitu ya. Nah, kalau yang baru ya memang baru step awal ya pasti dia harus ya banyak sih sekarang banyak kok source untuk MEP itu. Iya. Di Facebook juga ada berapa komunitas MEP gitu ya, dia bisa baca-baca di situ, bisa melihat standar Indonesia, ini kan ada tuh. Juga sama belajar lah, gimana sih sistem plumbing, air bersih, air kotor,
entah itu tambahan AC, exhaust, apalagi ya lighting gitu ya. Berarti kalau fresh graduate tuh harus minimal mengenal gitu-gitu dulu ya sebelum dia ngelamar. Kan kadang-kadang udah lulus nih pengen kerja gitu. Better gimana kalau untuk khusus MEP ya? Gue ngomong MEP aja gimana? Justru MEP itu kayaknya kagak booming kalau di kampus. Itu dia Om. Gue tuh pengen sebenarnya terus terang gue berasa banget tuh ketika udah mulai project-project gitu, ternyata MEP itu gue butuh loh kalau udah mulai nge-beam gitu loh Om. Maksudnya dalam skala tertentu ya. Kalau skala besar mungkin pasti butuh. Kan kadang-kadang kalau cuma sekedar kita pengen nge-beam nih kan biasanya kan ego arsitek kan. Oh kan gitu aku pengen EP juga sedikit detail nih. Kan juga butuh tuh yang level-level nggak harus yang jago expert yang kompleksitas sih. Maksudnya ini peluang gitu loh maksudnya kan buat yang muda-muda ini nggak cuma nge-beam tuh cuma gambar-gambar rumah doang. Padahal MEP-nya juga butuh maksudnya gitu. MEP itu masih belum booming kalau di kampus itu ya. Misalnya gue pernah presentasi kan di salah satu universitas swasta, udah lama banget itu. Yang gue kerja sama dengan yang lain. Yang lain dia lebih ke desain produk, desain produk. Nah kalau gue udah ada yang desain produknya kan, udah ada software manufacturing udah ada. Gue ambil yang software untuk bangunan. Gak ada yang minat itu. Gue tunjukin padahal. Kalau kalian lihat di atas langit-langit ini tuh ada kayak ducting, istilahnya ducting bahasanya. Emang gue sebutin sih ducting, tahu dia ngerti tau kagak ya ductingnya. Ducting ada kabel apa, nah inilah software yang saya coba presentasikan gitu. Gak minat, dekannya juga gak minat. Kenapa? Enggak, menurut Om kenapa ya? Sorry, gue yakin nih secara dolarnya juga bagus kan, maksud gue nggak kecil-kecil juga gitu loh. Kenapa mereka gak minat? Apa karena nggak menarik apa gimana Om? Karena ilmu kampusnya mungkin ya, nggak tahu kalau di luar negeri kan ada memang mata kuliah untuk BIM kan, building gitu ya. Iya, building science. BIM itu baru terkenal di arsitek kayaknya. Iya sih emang, gue sih juga ngakuin. Orang kan, anak-anak sekarang kan boro-boro ngomong MEP, dia lebih seneng tuh parametrik yang bikin gedung-gedung yang kayak Zahat gitu kan. Iya, terus dipuntir-puntir gitu kan. Bikin gitu kalau lu MEP nggak jago, percuma. Maksud gue tuh gitu loh. Iya kan? Nggak ada nyawanya. Lu bikin nggak ada nadinya. Lu bisa make up, tapi otaknya nggak ada kan gitu. Kan gitu, kayak cewek, cakep tapi otaknya nggak ada gitu. Kan percuma gitu gue. Nah itu, kalau di kampus itu memang masih general ya, pelajarannya kan kalau salah gue nama energi ya, foundasi energi. Jadi memang untuk belajar tentang fluida, dia lebih cenderung ke disiplin ilmunya ketimbang implementasinya dalam sisi software gitu. Jadi ya nggak heran kalau dia nggak mengenal software BIM untuk MEP gitu, karena yang dipelajarinya seperti itu. Jadi pola pendidikannya masih pada disiplin ilmunya sendiri. Ini diterapkan, ternyata ini ada penerapannya loh di dalam bangunan seperti ini gitu. Dalam sisi drafting seperti ini, dalam sisi kalkulasi seperti ini. Nah, itu yang masih belum interdisiplin berarti ya. Masih fokus sama hanya arsitektur dan strukturnya aja gitu ya. Betul. Padahal sebenarnya orang nanya itu. Gue kan juga punya kayak di Jogja itu gue tanya. MEP belum gitu booming ya di sana ya, gitu. Gue ngeliatin gitu kan. Iya nih Om. Ya, sekali dah. Tapi Om, untuk kantor Om sendiri tuh butuh banyak nggak sih orang-orang MEP modeler gitu? Ada kaitannya sama... Saat ini sih belum. Kemarin memang nyari, udah. Ya kan, mungkin sekarang gara-gara pandemik lah ya. Mungkin kalau next kayak sepertinya ke depannya gimana? Kita kan ngomongin anak-anak muda sekarang. Kalau loadingnya udah banyak sih ya, kalau loadingnya pasti ya di mana-mana juga konsul. Kalau loadingnya banyak, malah kadang-kadang gue ada kenal satu konsultan tuh karena loadingnya udah banyak, kayaknya dia carinya sih bukan permanen, bukan employee tapi di hire aja gitu. Apalagi udah dapat pemerintah ya? Iya nggak? Wah. Proyek never ending, dapat pemerintah proyek never ending. Bisa berbeda itu. Ya dari museum inilah kita gitu kan. Iya. Ya mungkin apalagi Om Kemal nih, mungkin pamungkas apa gimana Om Kemal? Ya mungkin pamungkasnya kira-kira ada pesan dan kesan atau kata-kata mutiara untuk yang lagi fokus sama BIM, terutama khususnya untuk yang MEP gitu kan. Karena
ya itu MEP hampir sama sekali tidak terjamah dalam tanda kutip di Indonesia, gitu kan, di Indonesia. Padahal sebenarnya bangunan mau seindah apapun, mau complicated apapun bentuknya ataupun strukturnya, tapi kalau nggak ada darah dan juga listrik yang masuk ke situ, ya nggak akan hidup itu bangunan gitu kan. Otaknya lah. Kalau otaknya nggak pinter kan. Betul. Nggak ada otak. Smart building kan ujungnya MEP, iya nggak Om? Smart building. Iya kan? Visi desain. Iya ngapain? Lu ngapain smart building kalau nggak jago MEP? Bukan smart building. Nah betul. Kan, gitu. Sedangkan kalau misalnya hanya untuk skinnya dan lain sebagainya itu hanya lebih kepada nggak salah cuma kisaran 10% maksimal gitu kan. Iya, tapi kalau MEP-nya bisa efisien, itu bisa luar biasa signifikan itunya performance bangunannya gitu kan. Kira-kira apa pesan-pesannya Om Dodi? Pesannya kalau udah pakai softwarenya BIM untuk MEP itu memang logika harus jalan, proses belajar pasti ada, sabar ya, harus sabar, telaten kan melihat kedetailan yang dibuat gitu, ikhlas gitu. Ikhlas, ya betul, ikhlas itu wajib deh. Kompleksnya udah nyerah duluan kan kita ada. Udah gue nggak tahu lagi nih routingnya kemana gitu. Ya telaten ya itu sih sebenarnya dasarnya hanya itu. Proses belajar itu yang perlu terus memahami apa yang skematik itu yang harus dilihat, dia harus bisa ngerti ini sistemnya seperti apa, ya, proses lah seperti itu. Selalu dekat dengan engineering, diskusi dengan engineering gitu. Jangan takut untuk bertanya pada engineering. Gue juga sering lah nanya pada engineering. Tuh, ini gimana sih? Baik di sini apa engineering di sana aja gue sering nanya gitu. Mau itu dicuekin sama engineeringnya, mau ditanggepin dengan cepat, sabar aja, udah pokoknya tanya aja. Gitu. Ya maksudnya bukan berarti sebagai seorang BIM MEP itu tidak keren ya Om ya? Wah, keren lah. Ya udah gitu. Biar pede MEP itu gedung tanpa MEP kan berarti gedung hantu. Betul. Nggak ada rohnya. Iya betul. Contoh kan ada tuh yang di Cawang itu kalau nggak salah itu miring sebelah kan. Oh iya, gedung apa ya? Gue lupa. Oh itu Menara Saida. Ya Saida. Menara Saida. Gedung kan kosong tuh. Nggak jelas tuh emang. Mau dirobohin juga nggak jadi. Nggak jelas tuh emang gedung itu. Iya kan masih sengketa, gimana mau robohin? Iya sih. Karena kasih Madura cepet tuh sebenarnya. Oh iya kan. Iya. Sip. Iya, lagi pula juga MEP juga bisa kalau misalnya kita juga bisa nguasain MEP juga bisa bukan hanya di industri konstruksi bangunan ya, di oil and gas juga bisa masuk kali ya. Nah itu. Atau di manufacturing. Lebih luas gitu kalau gue lihat, jadi nggak terlalu hanya building doang gitu kan. Ini kan Om Dodi bisa di aplikasi, bisa gimana, lebih luas jangkauannya. Iya. Ya bisa gue pernah ngajar anak arsitek ya. Basic arsitek doang ya, Revit. Nah kalau di wall itu kan ada layer-layernya tuh, materialnya apa aja. Iya, composite. Dulu gue pernah ngalamin ngitung cooling load. Nah gue kasih tahu tuh sama arsiteknya. Ini kalau layernya wallnya seperti ini, unitnya segini yang digunakan oleh orang MEP. Dia baru nyadar tuh. Oh baru berasa jadi arsitek ya gitu. Padahal gue cuma jelasin gitu doang. Iya. Kemana aja dia belajar fisika bangunannya. Fisbangnya nggak lulus. Jangan fisbangnya nilainya nggak lulus ya. Jangan. Justru ya itulah. Kan makanya gue kadang juga bingung sih. Orang cuma ngelihat BIM tuh, oh gue bisa bikin potongan cepat, bikin denah cepat. Bukan itu sebenarnya esensi kan. Lebih dalam dari itu maksudnya kan. Iya. Datanya. Nggak hanya sekadar permukaan itu aja. Iya. Data dan informasinya gitu. Kalau bikin denah dan potongan cepat tuh udah wajib. Cuma kita dalamnya itu apalagi gitu kan. Siap sih Om. Ada lagi Om Kemal buat master kita nih Om Dodi nih. Ya mungkin itu kali ya. Next kalau ada acara ya Om, ikut jadi pembicara ya Om, bisa ya Om. Oh insya Allah. Betul. Ya. Karena biar juga berwarna gitu kan. Iya, MEP juga ada. MEP gitu juga kan. ada karena kita asik bicara sama birokrat sama arsitek terus kan ya kita pengen lah bicara dari segi teknis yang lebih dalam ya, kadang-kadang orang nggak bisa merambah. Jadi biar yang pengen gunain BIM tuh makin luas gitu Om. Jadi Om juga baik saingannya juga Om Dodi baik saingannya. Iya nggak main sendiri aja. Tapi saingannya masih di bawah, dia udah di atas lagi kan. Nah itu dia. Masih proses.
Iya. Ada yang menarik kata bos gue ya, untuk menjadi seorang ahli MEP itu, dia bilang perlu 25 tahun. Itu gue ngomong waktu tahun 2000, gue nanya waktu itu gue masih di konsultan pertama, 2015. Dia bilang gitu, kalau untuk menjadi seorang expert MEP itu perlu 25 tahun. Kata gue gue sekarang udah umur berapa? Berarti 2030 baru expert mau. 2030. Berarti udah MRT udah di mana-mana tuh. 25 tahun. MRT udah di mana-mana baru expert. Yang enggak lah. Harusnya kan kalau nge-beam harusnya lebih cepat tangan. Oh, maksudnya kan lebih cepat prosesnya. Ya, potong 2 tahun lah. Masih lama juga. Potong 10 tahun. Udah 2 tahun. Ada lagi? Nah, kalau yang udah punya senior itu memang harus rajin ngedampingin sih. Kayak di Smart sekarang kan mereka juga masih pola pikir CAD ya. Jadi memang ngajarin itu harus sabar gitu ya. Apalagi kalau kita ngajarin yang ya sedikit-sedikit di atas kita lah gitu. Ngedampinginnya itu emang harus benar-benar, kita harus ngajarinnya logika berpikir dia harus kita belokkan gitu. Dari yang 2D ke 3D seperti apa. Supaya dia juga proses belajar cepat gitu. Kalau dia diajarin sesuatu yang sifatnya training itu sifatnya masih basic, mengenal tool, pasti susah kalau ketemu case. Kalau ada case-nya begini gimana, ini case-nya gimana. Nah, harus itu ada yang contoh kasus. Ya, itu yang gue terapin di sekarang, yang sekarang dan yang lagi gue jalan ini. Berarti lebih sebelum belajar basic tools, berarti harus belajar tentang mindset dulu berarti ya? Iya, logikanya harus tetap kita betul. Gali. Lebih ke mindsetnya dulu ya. Memang sebenarnya enak sih kalau orang yang udah pengalaman. Kalau orang udah pengalaman di CAD MEP itu ngajarin Revit itu harusnya bisa lebih cepat gitu, karena sebenarnya dia pola pikir MEP-nya udah ada. Pola pikir MEP-nya udah ada. Dia hanya tinggal menggunakan tool-nya. Nah, itu sama pola prinsip 3XYZ aja kan berarti. Iya benar. Logika dia itu ya 2 itu sebenarnya. Nah itu tergantung kita gitu. Misalkan kayak gambar air kotor, slooping gitu kan, kalau yang case-nya agak-agak susah, mungkin dia nggak ngerti gitu. Dia tahu nih harusnya begini, ini harusnya begini gitu. Tapi gimana caranya itu di toolsnya itu yang dia. Nah kita yang ngerti logikanya bagaimana, coba terapkan. Ini kan kalau di lapangan masanya kan begini dulu, baru begini. Nah itu kayak gitu tuh kita coba masukkan di pola pikir dia supaya dia juga prosesnya lebih cepat. Kalau kata Om Afi itu bilang proses mendigitalkan apa yang ada yang kita pikirkan gitu kan. Betul. Dan bagaimana proses membangunnya kita simulasikan di BIM sebelum bangunan itu benar-benar dikerjakan gitu kan. Digital jadi nggak ada istilah. Iya, digital twin. Jadi nggak ada rework lagi, nggak ada pekerjaan tambah lagi gitu kan. Jadi daging-daging di lapangan udah hilang dah. Berarti udah operator nggak bisa markup ya Om ya. Susah markup. Iya benar. Mau markup gimana? Semuanya jelas, mau gue markup apa aja. Oh iya dong. Dulu kan 2D kan panjangnya ke sini, gue tambah 10% misalnya gitu kan buat waste. Iya. Sekarang udah nggak bisa kan? Ada. Waste di mana? Nggak ada waste, ini sama persis, tinggal yang penting barangnya ada apa enggak, hilang atau enggak kan gitu. Nah itu dia. Iya. Tantangannya cuma kontraktor Om. Berarti ngomong nggak mau kan bermain di V kan, di kontraktor kan. Kalau main di lapangan sudah nggak ada kata-kata main-main lagi kan ke depannya. Iya. Logistik juga udah makin strict dia. Oh nggak bisa nih, ini gue nyediain cuma 5 nih. Masa ya, kok tiba-tiba kurang? AFC cuma 5, AFC-nya lu mau ngomong apa kan gitu. Gue ngasih spare 2 juga cuman buat kalau misalnya tiba-tiba slack gitu kan. Kalau nggak slack ya udah gitu kan. Yang minta 10 gitu kan. Ya tantangan sih, itu budaya kita kan mungkin beratnya di situ. Oke, Kemal, ada lagi buat Om Dodi nih. Udah kita 1 jam lebih nih bicara sama Om Dodi. Iya, makanya. Banget. Iya, 1 jam nggak kerasa nih. Seru bareng Om Dodi nih, seru banget. Kalau kata ini daging-dagingnya nih udah kebaca semua ceritanya nih. Iya, daging-dagingnya udah kebaca. Jadi buat teman-teman nih, istilahnya untuk berkarir di BIM masuk ke MEP itu, gue yakin sih ke depannya pasti akan jadi sesuatu lah. Jadi bukan berarti enggak lah, gue pengennya arsitek. Enggak sih, banyak ini sih. BIM itu membuat potensi banyak peluang di dalamnya untuk mencari profesi dan sebagainya ya Om ya. Ya, BIM itu bukan sekedar modeling ya, BIM itu harus standar gitu.
Jangan orang kesel banget melihatnya kalau udah BIM itu pasti 3D imajinasinya gitu. Kalau kata gue mah BIM itu standar yang gambar yang lu buat itu informasinya mencukupi enggak gitu. Yes, informasi. Jangan sekedar 3D-nya aja gitu. Informasinya dapat apa enggak? Iya. Karena informasi itu di depan setelah model, sebelum model gitu kan. Betul. Bukan modeling dulu baru informasi kan. Gitu. Siap. Thank you banyak Om, waktunya. Siap. Minggu-minggunya Om ngobrol-ngobrol gini. Mungkin sorry karena pandemi kita nggak ngobrol langsung, bisa kita ngopi nih, bener-bener ngopi kan ngopi. Iya. Biasanya kita ngopi-ngopi nih biasanya ngopi, nih. Tapi Iya, ntar kalau kita boleh juga tuh keren itu, kompak itu kaosnya. nanti gue kasih, tenang. Tapi ntar kalau ada acara offline kita bikin acara kayak seminar gitu mau ya Om ya, bantu-bantu ya Om. Insya Allah siap. Nah nih kita juga pengen bikin yang khusus buat MEP-nya gitu, jadi biar BIM tuh apa sih, nggak cuma desain kayak gitu aja gitu, ada yang MEP-nya juga gitu. Dan itu how to implement-nya gitu kan, how to implement-nya elemennya apa aja gitu itu kan. prospek yang bagus gitu maksudnya kalau untuk dikembangkan kan gitu, karena kan nggak cuma high res gitu doang, yang rumah-rumah sederhana mungkin juga ada gitu kan. Iya, dan BIM juga bukan hanya masalah luasan. Dia mau landed misalnya 200 km luasannya juga itu harus pakai BIM juga. Iya. Ya, gitu Om. Thank you banget ya Om. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih banyak Om. Terima banyak. Wah, hari berlalunya. Wow, sangat bermanfaat. Nanti udah rilis nanti kita kabarin Om ininya. Mungkin bisa jadi viewernya lebih banyak daripada Om Bowie ya, ntar kita lihat. Amin. Oke, siap. Dia lagi ya. dia lagi. Mau gue bilangin. Sip, thank you banget ya Om. See you nanti kita ketemu di acara offline ya. Oke. Ya. Sip, bye. Oke, sampai ketemu episode minggu depan. Merdeka.